Dia kayak mau ngobrol sama aku. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata. Dan hari ini edisi bulan puasa, aku bakal ngasih sedikit sesuatu yang spesial buat kalian. Karena aku baru aja pindah dari rumahku yang dulu, sekarang ini rumah baru. Dan aku pengen nunjukin lingkungan sekitar di rumah baruku. Dan spesialnya, kenapa ini edisi spesial? Karena di edisi ini aku juga pengen ngajarin ngasih tutorial sedikit ke kalian gimana caranya aku bikin video vlogku. Untuk ngevlog biasanya aku pakai kamera biasa, tapi karena hari ini aku pengen bikin video yang super praktis, aku pakai HP aja ngerekamnya. Jadi di video kali ini 90% semua shootnya aku lakuin pakai HP. HP yang aku pakai itu Huawei P40 Pro, tapi tentunya teman-teman bisa pakai kamera apapun. Dan yang paling penting itu buat bikin vlog, aku saranin pertama audio kualitasnya harus bagus teman-teman. Jadi aku buat audionya itu aku pakai external audio. Di sini aku pakai Shure Move 88 Plus. Dan selain itu hal yang kedua yang paling penting juga itu editingnya teman-teman. Dan editing kalau pakai HP aku tentunya pakai, buat yang praktis itu pakai KineMaster ya. Jadi semuanya kita lakuin dari mulai ngerekam pakai HP, terus nanti editingnya juga pakai KineMaster. Dan jangan khawatir, nanti aku bakal tunjukin gimana prosesnya ngeditnya sampai videonya selesai ya. Jadi ikutin terus vlog ini. Ayo jalan-jalan di sini yuk. Ya teman-teman, sekarang kita bakal edit videonya dan sekarang aku udah di ruang tamuku, jadi kita nggak terbatas lokasinya ya, kita nggak perlu harus di depan komputer, kita bisa edit videonya di mana aja. Bahkan kalau kalian lagi di WC pun kalian bisa edit videonya karena pakai HP gitu ya, jadi serba praktis teman-teman. Sekarang aku udah ada headset supaya dengerin audionya lebih enak ya. Oh tentunya aku ini syuting videonya nggak hari ini karena kalian bisa lihat rambutku udah beda karena udah potong rambut ya. Yuk kita kerjain yuk. Nah, ya ini tampilannya. Jadi ini tampilan KineMasternya ya. Aku ini versi yang gratis. Jadi buat mulai kalian nggak perlu bayar. Kalian bisa pakai yang versi gratisnya karena versi yang gratisnya juga udah bagus ya. Nah, sekarang kita bikin projectnya dulu. Dan di sini ada beberapa aspek ratio. Dan kita tentunya pilih yang buat YouTube ya. YouTube kan landscape. Jadi 16:9. Ini adalah media browsernya. Sekarang kita coba import satu file. Encoding dulu, dikompres ke Full HD dulu. Ya, ini jadi videonya udah masuk ke timeline yang ini udah aku gerak-gerakin ini ya. Terus kalian bisa klik centang di kanan atas ini. Nah, ini dia tampilannya editing di KineMaster ya. Ya, jadi ini ada tampilan sequence-nya ya, istilahnya. Dan buat nambahin video satu lagi, kalian tinggal buka media browsernya, terus kalian pilih filenya. Footage sambungannya ya. Jadi kayak main game ya, ngelihatnya ya. Oke, kita pilih itu. Ini kan jadi di sini ada tanda plus gini ya. Dan kalau kita klik, ini kan jadi dua klip yang berbeda gitu. Dan kalau kita udah import kayak begini, ada tanda plusnya. Kalau kita klik nanti ada pilihan transisinya teman-teman. Jadi memang udah workflow-nya tuh udah ini berdasarkan experience kreator gitu ya. Jadi gimana caranya biar orang tuh mudah buat video gitu. Dan bahkan buat yang free version aja ini banyak banget ya ininya pilihannya ya, transisinya. Nah, aku coba pakai ini ya, crossfade. Crossfade ini kan simple ya. Aku lebih suka yang simple-simple seperti yang aku bilang tadi. Kita klik centang. Jadi transisi penting ya biar bisa seamless gitu perpindahan dari satu scene ke scene berikutnya. Kita coba klik get music. Aku biasanya kan kalau vlog travelingku atau vlog-vlog dailyku juga aku tambahin musik ya.
Ini memang penting banget teman-teman, jadi bedanya bisa kalian coba antara footage atau video yang nggak ada musiknya dengan video yang ada background musiknya walaupun kecil ya. Itu bedanya lumayan jauh teman-teman. Jadi musik itu penting banget menurutku ya. Nah di sini disediakan macam-macam musik guys. Jadi tinggal pilih mau yang mana ya. Dan kalian bisa pilih di menit keberapa gitu ya. Tinggal kita klik tanda plus dan udah masuk ya musiknya. Dan sekarang udah terinstall dan bisa dipakai ya. Tinggal kita klik tanda plus dan udah masuk ya musiknya. Dan kita coba play. Enaknya kalau nge-vlog pakai HP itu kita bisa pakai front kamera. Nah, jadi aku ada logo Instagram gitu kan. Klik media, terus kita pilih logo Instagram ya. Nah, oke. Terus kita posisiin yang tepat. Kita kecilin. Terus kita taruh kiri. Dan aku biasanya pakai grafik yang PNG ya, biar transparan gitu. Jadi bisa pas gitu masuk di videonya. Nah, saking praktisnya, ini langsung juga ada animasinya teman-teman di pilihannya kanannya. Jadi ini benar-benar nih, jadi kalian bisa pilih chroma key kalau kalian pakai green screen atau misalnya in animation, out animation. Ya, kita coba kasih animation ya. Fade misalnya. Nah, kayak gitu. Atau pop, slide right, slide left. Oke. Atau slide up, mana yang kalian suka? Ya, kita coba yang slide left ya. Oke, sesuai selera aja sih. Dan kita coba bisa kasih contoh pakai teksnya juga. Nah, ini kita bisa ketik misalnya apa ya? Tutorial ngevlog. Nah, langsung masuk ya. Di bawah ini. Oke. Kalau kalian mau ganti font juga bisa. Di sini ada. Nah, ini buat ganti font tuh di atasnya ini ya. Nah. Jadi pilihannya juga banyak ya fontnya ya. Nah, kalau gedein tinggal tarik aja di sini teman-teman. Ya kan? Oke. Nah, kita taruh di sini ya. Oke. Jelasin gitu kan, tapi kalau misalnya kita mau ngeliat jelasin pemandangannya, kita tinggal switch kameranya ya. Itu praktis banget sih. Banget sih menurutku kalau pakai HP. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata. Jadi sebenarnya mudah banget kan ya ngeditnya, nggak ribet, dan aku yakin ini intuitif banget buat kalian yang baru pemula gitu. Karena semua basic features editing itu ada di sini, dan buat starting vlogging aku pikir cukup banget ya. Dan buat di awal kalian nggak perlu beli, kalian bisa pakai yang versi gratisnya. Tapi kalau mau kalian udah fokus ngevlog, kalian udah seneng ngevlog, kalian baru mungkin bisa beli versi yang pro-nya gitu ya. Mungkin dengan versi pro-nya itu logo, kalau kalian nggak suka misalnya dengan ada logo KineMaster-nya ini, kalian bisa beli yang pro gitu ya. Dan kita bisa render kalau mau kalian render kalau udah selesai. Nah, tadi klik yang digambar kotak tadi. Terus tinggal kalian sesuaiin aja dengan resolusi yang kalian pengenin gitu ya. Ya, oke, yang tadi udah ke ekspor ya. Jadi kita tinggal bisa lihat, cek ke galeri, masuk ke folder galeri kalian, dan ini hasilnya yang udah di render gitu ya teman-teman. Nah, gimana? Mudah banget kan? Jadi kalau kalian mau mulai ngevlog, nggak perlu susah-susah, pakai KineMaster aja. Pakai HP, kalian bisa editing di mana aja, kalian bahkan bisa editing di luar teman-teman. Biasanya aku kalau ngerjain video pakai desktop, pakai komputer, aku harus edit di ruang kerjaku. Tapi kalau kalian pakai HP, KineMaster, kalian bikin video, langsung kalian bisa edit setelah kalian bikin videonya ya. Tapi kalian harus sudah siapin dulu grafisnya,
lagu-lagu yang mau kalian pakai sebelumnya mungkin ya. Jadi aku biasanya udah simpen semua yang aku butuhin di HP ku. Jadi kalau aku mau edit lebih mudah gitu ya. Dan kalau kalian pengen lihat hasil akhirnya itu aku bakal tunjukin ya. Jadi ini aku sebenarnya udah edit sebelumnya, udah edit full videonya ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Oh ya Simon, ini apa nih di belakang kita ini sekarang? Ini namanya Schrebergarten, seperti kebun pribadi. Jadi itu konsepnya untuk orang yang tinggal di kota yang nggak punya kebun tapi suka berkebun. Jadi orang kota bisa sewa kebun ini sama gedung. Jadi praktis. Jadi karena mereka di rumah mereka di apartemennya nggak punya. Ya biasanya nggak punya space kan. Buat berkebun ya. Iya. Oke. Tapi kalau suka berkebun, ya ini bisa sewa. Ini tempat untuk sewa kebun pribadi. Oke. Nah, enaknya kalau ngevlog pakai HP itu kita bisa pakai front kamera, terusnya pakai rear kamera, dan kita bisa sesuai apa yang mau kita ceritain. Kalau kita pengen ngomong langsung ke video itu kita bisa pakai front kamera, jelasin gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau jelasin pemandangannya, kita tinggal switch kameranya ya. Itu praktis banget sih menurutku kalau pakai HP. Ya, daerah sini memang sering dipakai buat penduduk sini buat jalan-jalan, buat ngabisin waktu bersama keluarga, buat jogging, olahraga. Kayak kalian bisa lihat di belakang kita itu ada orang yang lagi jogging atau sekedar jalan-jalan aja menghirup udara segar ya. Ya teman-teman, kalau musim semi di sini biasanya bunga-bunga udah bermekaran ya, dan makanya rerumputannya penuh dengan ini apa nih namanya, Lowencan kalau di bahasa Jermannya ya, Mon ya. Bahasa Indonesianya aku nggak tahu, tapi aku tahu di Indonesia juga ada yang kayak beginian. Kamu tahu namanya? Kalau punya cinta monyet kenapa? Ya gini, ambil ini kalau mau tahu kalau jodoh enggak. Gini, kamu petik satu ya, dia cinta aku, terus ganti dia nggak cinta aku, sampai ada lagi terus kalau yang terakhirnya dia cinta aku, jadi jodoh. Itu kayak lama banget dong, Bung, Iya, karena ininya harus sabar. harus sabar ya, karena Itu banyak kayak ininya lembarannya. Mitos ya, wah dia cinta aku pasti jodoh. Ya teman-teman, kalau ngevlog itu asiknya kita jadi kayak dilatih buat lebih lebih memperhatikan lingkungan kita teman-teman. Karena sambil ngevlog kita pengen ngejelasin gitu ke penonton apa aja yang ada di depan kita gitu kan. Jadi kalian harus aktif nyari sesuatu yang biasanya kalian nggak bisa ngeliat gitu kan. Kalau kalian nggak ngevlog itu kalian jalan aja di daerah lingkungan kalian tanpa memperhatiin sekitar kalian. Tapi kalau kalian ngevlog itu kalian dipaksa buat lebih perhatiin gitu ya, objek apa aja yang menarik buat penonton. Makanya ngevlog itu ngelatih sense kita banget sih sebenarnya, lebih melatih kita tuh perhatian orangnya apa enggak gitu loh. Oh ya teman-teman, di depan kita itu ada sapi, seru tuh. Jadi enaknya tinggal di desa itu kayak bukan desa sih, ini belum desa ya, tapi di pinggir kota besar itu karena ya ini kita bisa melihat kayak ada peternakan juga di daerah rumahku yang sekarang ya. Kalau sebelumnya kan benar-benar di kota, jadi nggak ngelihat gitu yang kayak bini. Ya kan Mon? Simon sekarang masih tinggal di kota, nggak ada yang kayak begini kan Mon? Nggak ada. Tapi emang nggak begitu jauh juga dari rumahmu ya, sekitar 10-20 menit ya naik sepeda. Betul. Lucu ya, jadi kayak peternaknya itu kayak ngomong sama sapinya gitu. Aku jarang banget ngelihat sapi di kota, tapi sekarang karena tinggal di pinggir kota jadi sering ngelihat kayak begini. Ya, mungkin itu sebabnya kenapa susu sapi di sini itu rasanya menurutku lebih enak gitu ya, karena bisa kalian lihat halaman mereka buat jalan-jalan sapinya itu cukup besar gitu ya, karena memang ada aturannya gitu. Jadi sapinya nggak cuma di kandang terus. Dan kalau kalian lihat juga pekarangannya luas banget gitu kan, buat satu sapi kalau nggak salah ada aturannya berapa meter gitu minimal. Jadi kualitasnya tuh sapi-sapinya happy, jadi kualitas susu sapinya enak. Makanya mungkin karena kualitas susunya bagus, jadi coklat di Swiss juga kualitasnya jadi bagus gitu ya. Mungkin ada kaitannya sih, nggak tahu juga, bisa jadi juga cuman sugesti aja. Kalau menurut kalian gimana?
Ya teman-teman, ini sapinya lagi ngantri untuk dimasukin ke kandangnya ya. Halo sapi. Ya, dan biasanya banyak anak-anak, keluarga yang suka ngeliatin prosesnya ya. Jadi nanti peternakannya itu di depan sana itu bisa dikunjungin semua orang teman-teman. Kalian bisa masuk, kalian bisa ngelihat sapi-sapinya. Jadi kayak buat hiburan juga buat keluarga gitu. Tuh, jadi jalannya diblokir dulu teman-teman. Jalannya diblokir kayak gini supaya sapi-sapinya bisa lewat ya. Yeah, look, there's full of milk. And then the milk comes out of these. Yeah. Oh, these loads of milk. Well, when we used to do this with Granda's family. Yeah. Dia kayak mau ngobrol sama aku. Karena banyak orang yang ngeliatin, jadi berhenti juga kayak begini dia. Nah ya teman-teman, jadi di peternakan ini bisa dikunjungi oleh semua orang ya. Kalian bisa masuk, kalian bisa ngeliat binatang, maksudnya kalian bisa ngeliat sapi-sapinya. Terus kalian juga bisa beli produk yang dihasilkan dari peternakan ini ya. Jadi kayak di depan kita ini bahkan kualitasnya organik ya, bio. Jadi ini tersertifikasi organik. Kalian bisa beli di sini ada telur juga. Mereka punya peternakan ayam juga. Bisa beli telur, bahkan bayarnya bisa elektronik ya, pakai HP gitu. Jadi fresh. Dan ini ada juga kayak otomatik buat beli susu teman-teman. Jadi kalian bisa bayar pakai koin, terus bisa dapat susu segar. Seru ya. Dan di sebelahnya udah sapi-sapi. Jadi serba fresh teman-teman peternakan ini. Ini masih muda nih ya. Ini yang kayaknya masih anak-anak lah, masih remaja. Nah, yang ini masih baby banget nih. Ini kayaknya baru berapa minggu lahir nih. Oh, yang ini kecil banget teman-teman. Lucu banget ya. Lucu banget sapi-sapinya. Makanannya juga spesial ya, nggak kayak yang udah dewasa. Tapi yang ini makanannya spesial. Aku paling suka memang bayi sapi ya, cute banget. Jadi memang dipisah gini, ini areal yang buat sapi-sapi kecilnya ya, yang baru lahir. Yang sebelah sana itu yang udah dewasa. Nih sapinya. Sapinya boleh pegang kayak gini teman-teman. Wah, aku agak takut sih jujur aja. Tapi sebenarnya nggak perlu takut. Coba pegang lagi ya. Geli kayaknya dia. Halo sapi. Oh ya teman-teman, yang paling penting di peternakan kayak gini itu nggak bau ya. Maksudnya bau juga, cuman masih dalam batas wajar gitu. Tapi kita tetap nyaman di sini, nggak perlu tutup hidung terus gitu kan, sambil kita bisa jalan-jalan di peternakan, di tengah peternakan ini. Jadi memang bersih sekali. Dibersihin secara rutin dan nggak bau, itu intinya yang bikin nyaman ya. Jadi kita buat berkunjung ke sini. Kamu jadi fotografer buat hewan-hewan.
Ya. Jadi kayak tempat main anak-anak di sini, teman-teman. Seru ya, kita bisa ngasih makan juga buat hewannya nih, buat sapi-sapinya. Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu aja yuk. Kita jalan-jalannya, kita pulang sekarang. Abis itu aku bakal nunjukin ke kalian gimana kita ngedit video ini ya. Jadi ini kan aku rekam pakai HP terus, dan aku bakal tunjukin prosesnya ngedit pakai KineMaster ya. Yuk, ikut yuk. Simon, ayo pulang. Mon, jadi nanti kita pulang, terusnya kita bakal edit video ini Iya, di HP ya kan? pakai KineMaster. Iya. Kamu udah pernah nyoba pakai KineMaster? Udah sering aku. Beneran? Sering aku. Kamu kenapa kamu belum punya vlog sendiri? Karena malu. Ngaco. Oke teman-teman, videonya aku tutup di sini, sampai di sini dulu aja. Terima kasih udah nonton dan semoga kalian suka videonya. Semoga kalian bisa belajar ngedit dari video ini pakai KineMaster, dan supaya kalian bisa mulai ngevlog secepatnya ya. Jadi kalian nggak perlu ribet beli gadget baru, beli kamera baru. Kalian cukup pakai HP kalian aja, karena seperti yang aku bilang, kualitas video itu nomor sekian teman-teman dari ngevlog. Tapi yang penting kualitas audio, terus kualitas editing kalian, dan baru video gitu ya. Jadi pakai HP kalian aja mulai ngevlog. Jangan khawatir, jangan terlalu banyak mikirin tentang kualitas video kalian dulu. Untuk sementara publish dulu sampai 100 video. Kalau udah punya 100 video baru kita mikirin kualitasnya ya. Ya nggak, Mon? Yaudah, pamit dulu, sampai di sini dulu aja teman-teman. Aku sama Simon Sehat selalu. balik semangat dulu, puasanya. dan see you soon di the next video. Bye.